Usianya relatif masih sangat muda, lulusan Politeknik jurusan Elektro, tetapi dia sukses sebagai pengusaha budidaya jamur. Siapa dia? Mari kita sambut Taufik Hidayat. Taufik, terima kasih sudah mau hadir ya. Ya. Silakan duduk. Umurmu berapa sih? Sekarang 25 tahun. 25 tahun. Pendidikan terakhir? D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Bandung. Politeknik? Negeri Bandung. Saya dengar kamu pernah jadi juara 2 ya, wirausaha muda mandiri. Ya. Tingkat provinsi dan juga tingkat nasional ya? Ya, Wirausaha Muda Mandiri tingkat nasional itu tahun 2016. Iya. Terus Wirausaha Muda Pemula tingkat provinsi 2017 kemarin. Untuk kategori bidang, Pertanian. asalmu dari mana? Saya dari Pangalengan. Pangalengan itu salah satu daerah perkebunan di Kabupaten Bandung. Oke. Orang tua pekerjaannya? Kalau bapak dulu juga petani, tapi bangkrut, kemudian jadi tukang kayu. Berapa bersaudara? Ada 2 kakak. Kakak-kakak pendidikannya apa? Kakak terakhir itu sanawiyah kalau SMP. Jadi di keluarga satu-satunya kamu yang Iya. punya gelar D3. Alhamdulillah. Usaha jamur. Ya, Jamur apa ini ya? jamur tiram putih. Oke, nanti kita cerita ya, Iya. bagaimana sampai anak elektro bisa masuk ke usaha jamur. Tapi sebelum itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Mendapatkan pekerjaan di perusahaan bergengsi di ibu kota Jakarta dengan gaji yang besar tak membuat pemuda ini merasa puas. Dialah Taufik Hidayat, seorang pengusaha jamur yang sukses. Pria kelahiran 1 Juni 1992 ini malah memilih keluar dari perusahaan otomotif ternama di Indonesia dan lebih memilih membudidayakan jamur di kampung halamannya di Pangalengan, Jawa Barat. Kala itu, Taufik merasa tidak nyaman dan selalu memikirkan orang tua dan kakaknya yang hanya sebagai tukang ojek. Pasalnya, Taufik terlahir dari keluarga sangat sederhana. Berbekal ilmu mengenai jamur yang dimilikinya, pria lulusan D3 Politeknik Negeri Bandung memberanikan diri membuat perusahaan Villa Mushroom Agri Farm dengan membudidayakan jamur tiram. Usahanya terbilang sukses. Bahkan dengan bisnis jamurnya ini, anak bungsu pasangan Ade Sukarman dan Onih ini mampu mensejahterakan kehidupan keluarganya. Pendapatnya nggak menentukan kalau di proyek. Ya saya coba ngojek. Ngojek berapa lama? Lumayan lama ngojek. Udah ngojek, lalu kan Topik kerja di Jakarta dulu. Lalu pulang ke sini, katanya gimana pendapatan ngojek kata Topik. Ya gini lah, siap pas-pasan gitu. Gimana katanya kalau kita buka usaha, katanya. Usaha apa kata saya? Gimana sana kalau kita buka usaha jamur? Dulu kan modalnya sedikit ya. Ya cobalah kita buka usaha jamur sama Topik. Alhamdulillah ya dari pendapatan supir sama ngojek dibanding sekarang ya berbeda gitu ya. Usaha jamur yang dirintis sejak tahun 2014 lalu ini, Taufik juga memberdayakan petani sayur di sekitar rumahnya. Bahkan, Taufik bersama temannya Heri Supriyatna tengah merintis kegiatan sekolah alam. Dalam kegiatannya, Taufik memberikan penyuluhan dan mengajarkan cara membudidayakan jamur dan aneka sayur mayur. Kegiatan sekolah yang beranggotakan para petani sayur dan pemuda putus sekolah di kampungnya ini dilakukan Taufik secara sukarela dan gratis. Hal itu dilakukan guna menciptakan lapangan pekerjaan, mencegah arus urbanisasi, dan pelestarian lingkungan. Jadi kedua kakak sekarang bantu di usaha budidaya jamur ini. Ya, Tadinya pekerjaan mereka apa? tukang ojek. Kalau didengar tadi ceritamu kan
keadaan orang tua secara ekonomi berat waktu itu ya? Ya, bapak kan tukang kayu, sedangkan tukang kayu itu kan penghasilannya tidak tetap, kadang ada pekerjaan, kadang enggak. Terus ibu kan buka warung dagang karedok, lotek, makanan Sunda lah. Sedangkan saya waktu itu, waktu SMA juga sudah susah gitu bapak menyekolahkan itu udah berat gitu untuk melanjutkan lagi. Kok bisa masuk politeknik? Nah, Dari waktu mana itu, uang sekolahnya? kalau kakak-kakak kan langsung ngojek. Nah, bapak juga mikirin, kakak mikirin gimana ini nasib Taufik selanjutnya. Waktu itu saya, wah ini saya harus kuliah gitu. Ya udah daftar kuliah di SMA Negeri itu. Waktu itu kan ada perusahaan namanya Star Energy Geothermal. Nah, perusahaan itu ngasih beasiswa ke murid-murid yang berprestasi. Nah, saya ikutan tes dan alhamdulillah lolos dari Star Energy itu, dikasih biaya full untuk kuliah dari mulai semesteran sampai wisuda. Paling biaya makan sehari-hari gitu yang kita tanggung. Untuk menanggung biaya sehari-hari, dengar-dengar kamu di kampus jualan ya? Jualan apa? Ya, waktu itu saya jualan donat. 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 Jadi donat ini. Oke. Jadi kalau mau sukses berhubungan dengan donat lah. Ini proposal dari donat. Ini jualan donat. Waktu itu kebetulan kan saya tinggal di asrama Polban. Iya. Ada asrama difasilitasi dari kampus. Nah, ngelihat setiap selesai sholat subuh, ngelihat kakak kelas waktu itu, kok dia tiap hari sebelum subuh dia berangkat keluar terus balik lagi bawa box besar apa itu kan, saya penasaran. Terus tanya-tanya, oh ternyata dia ngambil donat untuk dijualin. Ya udah saya bilang saya mau ikutan jualan juga, kata saya kan. Jualan ke teman kelas? Ke teman sekelas. Enggak malu itu? Ya memang sih malu, awalnya malu, tapi ya udahlah jualan aja, yang penting bisa makan gitu. Bagaimana ceritanya sampai kamu bisa jadi pengusaha budidaya jamur? Itu dari mana? Waktu itu saya udah kuliah kan, kerja dulu kan. Oh, di perusahaan yang tadi itu ya? Iya, di perusahaan. Katanya gajinya udah bagus, karirnya bagus, terus kamu keluar, kenapa? Ya, karena waktu itu saya kan setelah kerja, alhamdulillah jadi bisa ngirim ke orang tua gitu, 1 juta, 2 juta lah, lumayan buat nambah-nambah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir, kok hidup saya enak gitu. Tiap hari bisa makan enak, tidur enak, tiap bulan dapat uang berjuta-juta gitu lah, lumayan buat saya. Tapi sedangkan yang di rumah, bapak masih jadi kuli bangunan, terus ibu masih buka warung, kakak masih ngojek, panas-panasan tiap hari. Saya gimana ya, ngerasa kalau hidup saya kurang bermanfaat gitu, kalau misalkan harus saya yang menikmati sendiri. Akhirnya di tengah-tengah kebimbangan, ya udah, ini saya harus wirausaha, harus sama-sama sama kakak. Saya keluar kerja langsung waktu itu. Kenapa harus jamur? Pas lagi bingung-bingungnya pengen main ke rumah teman. Nah, di rumah teman itu baru lihat ada jamur ternyata di Pangalengan. Temennya memang usaha jamur? Ya. Atau ada jamur di tembok? Wah. Enggak ya, usaha ya? Kalau teman itu tetangganya yang usaha. Nah, itu Terus ada bantuan dari lihat? pemerintah. Ya saya lihat, oh ternyata ada Tertarik. jamur. Dulu waktu kuliah juga, kuliah saya pernah lihat kakak kelas juga budidaya jamur juga. Tapi modalnya dari mana ya? Waktu kerja itu sisa tabungan itu tinggal 10 juta. Ya udah, saya pinjam-pinjam ke teman-teman. Kan teman-teman kerjanya bagus-bagus. Itu sekitar 100 juta. 100 juta, padahal umurmu berapa ini ya? Waktu mulai itu umur 22 tahun. Berani kamu pinjem 200 juta? Berani. Berani-berani anak muda sekarang ya. Oke. Nah, ini menarik karena usaha jamur hampir sama kasusnya ya. Ada hujan deras, banjir, kemudian rumah jamur yang pertama roboh, hancur, Iya. kemudian bangkrut. Ya. Nah, nanti ceritakan ya. Sekarang ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Iki apa to ya?